Setelah hampir 2 bulan berstatus tersangka dan sempat mengajukan pra-peradilan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kemudian ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 20 Februari lalu. Di tengah masa penahanan ini, Hasto kembali melawan dengan mengajukan pra-peradilan jilid 2 dengan jadwal sidang perdana pada 3 Maret mendatang. Lantas seperti apa perlawanan Hasto? Selengkapnya dalam Benang Merah Drama Pra-peradilan jilid 2 Hasto. KPK resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Penahanan ini dirilis oleh KPK pada 20 Februari 2025 setelah Hasto menjalani pemeriksaan kali kedua sebagai tersangka. Hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.01/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang
terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Setelah 59 hari berstatus sebagai tersangka dan sempat mengajukan pra-peradilan, Hasto Kristianto ditahan oleh KPK pada 20 Februari 2025. Hasto ditahan selama 20 hari, terhitung dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025. Ini sama sekali tidak kita harapkan ya, karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini. Kalaulah KPK comply dengan hukum, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum, termasuk KPK, itu jatuh ke titik nadir. Sebelumnya, pra-peradilan Hasto kandas di PN Jakarta Selatan pada 13 Februari 2025. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan dengan agenda sidang perdana pada 3 Maret mendatang. Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Sementara itu, Ketua KPK menyatakan pihaknya telah siap untuk menghadapi pra-peradilan jilid kedua dari Hasto. Pra-per ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada pra-per sebelumnya. Setelah Hasto ditahan, pagi hari muncul surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di saat pemerintahan Prabowo menggembleng seluruh kepala daerah di Lembah Tidar, Mega menginstruksikan kadernya untuk tidak mengikuti retret. Surat ini disebut sebagai bentuk perlawanan Mega terhadap penahanan Hasto.